Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada materi berikutnya, yaitu mengenai kuartil. Jadi yuk kita simak videonya. Materi yang pertama mengenai kuartil adalah kuartil data tunggal. Kuartil ini sebetulnya hampir sama dengan median. Jika pada median data dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, pada kuartil data dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Sehingga kita dapat mengartikan kuartil ini sebagai suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, syarat untuk mendapatkan kuartil ini adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Karena tadi membagi data menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagian ini memiliki persentase sebesar 25%. Misalnya terdapat 20 data, maka letak kuartil dalam kelompok data N sama dengan 20 adalah sebagai berikut. Q1 terletak pada data ke-5 dan ke-6. Kemudian untuk Q2 terletak pada data ke-10 dan ke-11. Lalu untuk Q3, ini typo harusnya Q3, terletak pada data ke-15 dan ke-16. Nah, karena pengertian dari median tadi adalah membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, maka Q2 di sini sama dengan median karena Q2 letaknya berada di tengah-tengah data, yaitu membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Maka dari pernyataan membagi 4, kita mendapatkan rumus QI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4, dengan I sendiri adalah 1, 2, dan 3 tergantung pada soal memintanya Q berapa. Jika soal meminta Q3, maka I kita rubah menjadi 3. Baik, untuk materi yang berikutnya yaitu mengenai kuartil data kelompok. Untuk kuartil data kelompok terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama kita menentukan letak kelas kuartilnya dengan rumus QI sama dengan I dibagi 4 dikali N. Kemudian kita tentukan nilai kuartilnya dengan rumus QI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I ditambah I dibagi 4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I dibagi frekuensi kelas kuartil ke I dikali panjang kelas intervalnya. Nah, dengan N adalah banyak data dan I adalah 1, 2, dan 3 tergantung dari soalnya. Mintanya Q3K, Q2K, atau Q1. Agar kita lebih memahami, kita kerjakan contoh soal berikut. Di sini sudah terdapat data kelompok. Nah, kita disuruh untuk menentukan Q3-nya. Nah, maka untuk menentukan kelas Q3-nya terlebih dahulu, karena ini data kelompok, kita cari dengan rumus QI sama dengan I dibagi 4 dikali N. Nah, I-nya berarti kita ganti dengan 3 karena yang diminta dari soal adalah kita untuk tentukan Q3-nya. Maka menjadi Q3 sama dengan 3/4 dikali dengan total datanya. Total datanya itu 2 ditambah 11 ditambah 16 ditambah 1, itu adalah 30. Maka hasilnya adalah 22,5. Nah, sekarang kita lihat di kelas manakah data ke-22 itu berada. Ya, ini berada di kelas 43 sampai 45. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu tepi bawah ditambah I/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I dibagi frekuensi kuartil kelas ke I dikali panjang interval. Maka Q3 sama dengan 42,5. Kenapa 42,5? Karena kan berada di kelas 43 sampai 45. Tepi bawah itu didapat dari batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya itu adalah 43. Kita kurangi dengan 0,5 menjadi 42,5. Ditambah 22,5 dikurangi 13 dibagi 16 dikali 3. Hasilnya adalah 42,5 ditambah 1,5
44,781. Nah, hasil akhirnya adalah 44,281. Maka nilai dari Q3-nya adalah 44,281. Untuk materi kuartil sudah kita bahas semua. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Gampang kan? Nah, untuk materi berikutnya kita akan bahas di lain video. Jadi pastikan kamu tonton video berikutnya. Semoga pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan bosan untuk belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.